Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar tentang salah satu materi ya dari materi fisika dasar, yaitu elastisitas. Jadi elastisitas ini merupakan salah satu konsep yang mendukung perkembangan teknologi yang setiap tahunnya itu terus berkembang. Nah, elastisitas itu adalah benda yang suatu benda yang dicontohkan itu dengan karet dan pegas. Ya, jadi elastisitas itu adalah suatu benda yang dicontohkan dengan karet dan pegas. Nah, benda elastis itu adalah benda yang dapat berubah bentuk dan ukuran karena suatu gaya. Jadi seperti halnya karet, kalau biasanya kita berikan gaya, kita tarik ya, atau kita dorong, nah, itu maka dia akan terjadi perubahan ukuran atau bentuk. Nah, akan tetapi uniknya benda yang elastis ini adalah ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut tadi, entah itu dorongan ataupun tarikan, maka secara otomatis benda tersebut akan kembali ke posisi semula atau kembali ke ukuran semula ketika dia belum diberikan gaya tadi. Jadi seperti halnya karet, kalau kita kasih gaya dia akan memanjang. Kalau kita tarik seperti ini ya, ketika kita lepas maka dia akan kembali ke bentuk semula sebelum kita berikan gaya tadi. Begitu juga untuk pegas. Jadi pegas dan karet ini merupakan salah satu contoh untuk benda yang elastis. Nah, untuk kajian dari materi elastisitas itu, yang pertama itu adalah tegangan. Jadi tegangan itu merupakan suatu perbandingan gaya yang bekerja pada benda dan luas penampang benda. Jadi tegangan itu jadi biasa dikenal dengan stres juga ya. Jadi istilah bahasa Inggrisnya. Jadi kita bisa menghitung tegangan suatu benda yang bekerja itu melalui perbandingan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan menghitung berapa gaya yang bekerja dan berapa luas penampang yang diberikan gaya tersebut. Nah, jadi untuk tegangan itu disimbolkan seperti ini. Kemudian kita bisa menghitung dengan cara berapa gaya yang bekerja, kemudian dibahagi dengan berapa luas penampang yang dikenai oleh gaya tersebut. Dan satuan untuk tegangan itu adalah stres. Satuan untuk tegangan atau stres itu adalah Newton meter kuadrat, dan gaya itu adalah Newton ya, sudah kalian pahami di pertemuan di video-video sebelumnya. Dan luas penampang juga itu ada satuannya adalah meter kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah regangan. Ya, regangan atau strain itu merupakan perbandingan antara pertambahan panjang benda dan panjang benda mula-mula. Ya, jadi regangan itu merupakan suatu kajian di mana ketika suatu benda itu yang memiliki panjang tertentu, ketika dia diberikan gaya maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Jadi ada benda yang punya panjang mula-mula, kemudian diberikan gaya maka akan terjadi perubahan panjang, ya, panjangnya akan bertambah atau berkurang. Maka kita bisa melihat bahwa delta L itu merupakan adalah perubahan panjang dari suatu benda. Nah, jadi kita bisa menghitungnya dengan menghitung berapa perubahan panjangnya dan berapa panjang mula-mula dari suatu regangan dari suatu benda. Selanjutnya itu adalah modulus elastis. Jadi untuk modulus elastis ini itu biasa dikenal dengan suatu tetapan yang bisa kita ketahui dari suatu benda. Jadi benda tersebut punya modulus elastis berapa. Ya, ini adalah ukuran suatu benda, tingkat elastisitas suatu benda yang telah diukur. Apabila ada suatu benda baru yang belum diketahui berapa modulus elastisnya, kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus, yaitu tegangan sama dengan modulus elastis dikali dengan regangan, atau bisa jadi modulus elastis itu sama dengan tegangan dibahagi dengan regangan. Jadi untuk tegangan yang kecil, benda tegar bersifat elastis. Faktor perbandingan antara tegangan dan regangan didefinisikan sebagai modulus elastis.
elastis. Dengan persamaan, yaitu ya, memenuhi persamaan seperti ini. Jadi ini adalah persamaan regangan tadi, dan kemudian ini adalah persamaan tegangan, ya, dan ini adalah persamaan regangan. Kemudian yang ini adalah merupakan modulus Young, atau biasa kita kenal dengan modulus elastis. Jadi setiap benda itu memiliki tingkat elastisitasnya masing-masing. Ya, jadi kita lanjut ya. Ini adalah modulus Young ya dari beberapa bahan. Jadi ini adalah ukuran dari elastisitas dari suatu bahan yang menggunakan persamaan yang sebelumnya tadi. Ya, persamaan ini. Jadi dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Jadi ada banyak benda yang dihitung tingkat elastisitas dari bahan tersebut, dari besi, baja, kuningan, dan masih banyak lainnya. Jadi bukan hanya modulus Young yang merupakan kajian dari dari kajian elastisitas ya. Jadi kalau modulus Young itu hanya menggambarkan keulitan bahan ya, besar bahan semakin yaitu MOD. Young itu adalah Young besar, bahan semakin susah ditarik atau ditekan. Nah, sementara untuk menggambarkan kekakuan bahan, jadi ini keuletan bahan. Nah, untuk kekakuan bahan itu dia modulus geser. Ya, ini untuk kemampuan dari kekakuan bahan. Jadi kajiannya itu dinamakan dengan modulus geser. Nah, sementara untuk kemampuan bahan untuk dimampatkan atau ditekan itu adalah modulus bulk. Ya. Nah, jadi ini hanya saya kenalkan. Nah, yang paling sering yang perlu untuk kalian pahami itu adalah materi-materi tentang elastisitas sebelumnya. Nah, kemudian, ini ya, ini adalah salah satu mantan presiden Indonesia, yaitu Profesor ya, Baharudin Yusuf Habibie, di mana beliau merupakan salah satu bapak teknologi di Indonesia. Kenapa di sini ada INKA? INKA ini merupakan PT industri kereta api ya di Indonesia yang dicetuskan oleh Pak Habibie. Jadi ternyata Pak Habibie ini kan dikenal dengan teori pesawatnya. Jadi Pak Habibie ini ternyata bukan hanya meneliti tentang pesawat terbang, tapi ternyata dia juga meneliti tentang kereta api. Jadi Pak Habibie pernah melakukan penelitian tentang gerbong kereta api. Jadi yang ininya, di satu gerbong kereta api pada zaman itu masih sangat kaku dan sangat berat. Jadi benda yang kaku dan sangat berat. Jadi perlu untuk dikembangkan ke jenis gerbong yang lebih memiliki keelastisitas yang lebih tinggi, atau biasa dikenal dengan modulus bulknya itu lebih tinggi. Jadi artinya dari sini kita melihat bahwa ternyata kereta api itu perlu merupakan salah satu efek perkembangan dari kajian dari elastisitas. Biasa kita kenal dengan modulus bulk. Jadi gerbong kereta api merupakan, jadi ada salah satu penelitian dari Bapak Profesor Baharudin Yusuf Habibie, ya, Bapak Doktor Profesor Doktor Insinyur Baharudin Yusuf Habibie, yang kemudian dia meneliti tentang salah satu gerbong kereta api. Jadi penelitiannya itu di Jerman. Jadi Pak Habibie bukan hanya meneliti tentang pesawat, tapi dia juga meneliti tentang kapal selam, meneliti tentang gerbong kereta api. Makanya di sini Pak Habibie merupakan salah satu pendiri dari PT Industri Kereta Api Indonesia, ya, atau biasa dikenal dengan PT INKA. Jadi dia meneliti tentang bagaimana tingkat elastis. Jadi kenapa harus ada kajian tentang gerbong kereta api terkait dengan elastisitas? Nah, kita tahu bersama bahwa benda yang kaku itu selalu identik dengan benda yang berat. Dan benda yang berat itu biasanya, dan kaku itu biasanya ketika dia mengalami benturan, maka dia akan cenderung untuk patah. Ya, jadi dia patah. Jadi ketika dia ketika terjadi benturan, maka secara otomatis dia akan patah.
Nah, itulah yang dilakukan oleh Pak Habibie untuk diteliti agar supaya gerbong kereta api itu bisa tahan terhadap benturan. Nah, jadi salah satunya itu penelitiannya. Penelitiannya itu merupakan penelitian industri ya yang ada di Jerman. Jadi terkait dengan penelitiannya itu merupakan hak paten dari industri kereta api di Jerman pada saat itu. Nah, jadi kenapa sih harus ada benda yang tahan terhadap goncangan terkait dengan materi elastisitas ini? Jadi ternyata benda yang mengalami goncangan itu ya, jadi tidak menutup kemungkinan di kereta api itu akan berjalan, istilahnya dalam lalu lintas kereta api itu akan berjalan dengan mulus-mulus saja, tidak ada kecelakaan, tidak ada crash, seperti keluarnya ban atau mengalami slip ya pada roda kereta api dengan relnya. Jadi banyak-banyak kemungkinan. Jadi untuk mencegah terjadinya penambahan korban jiwa, maka dibutuhkan suatu bahan yang tahan terhadap benturan. Ya, jadi ketika dia mengalami benturan, maka dia tidak akan langsung patah atau koyak. Nah, jadi agar supaya masih banyak nyawa yang bisa terselamatkan. Apa yang terjadi ketika suatu benda yang kaku, kemudian ketika dia dikenai benturan atau mengalami benturan yang keras, kemudian dia patah. Maka ketika isinya itu terdapat terdapat makhluk hidup ya, khususnya manusia, maka akan memakan banyak korban jiwa ketika dia punya gerbong kereta api tadi ini, ketika dikenai benturan atau gaya yang sangat kuat, dia akan patah dan semua orang yang ada di dalam gerbong kereta api itu terlempar keluar dan bisa dipastikan itu akan meninggal. Nah, itu yang perlu dihindari. Ya. Jadi ketika gerbong itu mengalami benturan yang sangat kuat, maka dia harus bertahan dan tidak patah. Jadi penumpang yang ada dalam gerbong kereta api itu tetap berada di dalamnya meskipun mengalami cedera-cedera ringan, dan minimalisir korban jiwa itu bisa diantisipasi. Ya, jadi makin sedikit korban jiwa meskipun tidak banyak lagi yang meninggal. Jadi meskipun ada yang meninggal tapi tidak sebanyak ketika gerbong kereta api itu patah dan semua penumpang yang ada dalam gerbong kereta api itu terlempar keluar. Nah, ini menjadi salah satu motivasi kita bahwa ternyata di Indonesia ada salah satu anak bangsa yang memiliki prestasi dalam bidang teknologi, dan penelitiannya sangat banyak, baik pesawat, bahan-bahan elastisitas tahan ya. Jadi dia bahannya kokoh dan juga tahan. Kemudian setelah itu ya, materi selanjutnya itu adalah hubungan antar gaya pada perubahan panjang pada pegas. Jadi ini merupakan grafik antara linearitas gaya dengan pertambahan panjang pada pegas. Ya, jadi ketika pegasnya berada pada kondisi ini, kemudian dikasih gaya, kemudian dilihat bagaimana sih pola pertambahan panjangnya ketika dia dikasih gaya. Jadi dia memenuhi grafik ini. Ya, jadi grafiknya dari 0 kemudian naik ke atas. Jadi dikasih gaya, ya, gaya pertama dikasih, kemudian terjadi pertambahan panjang. Ya, ini jaraknya X1. Kemudian dikasih gaya yang kedua, terjadi pertambahan panjang juga. Jadi grafik antara gaya dan pertambahan panjang itu linear seperti ini. Nah, yang saya lupakan itu, kita kembali ke materi sebelumnya, yaitu modulus elastis. Nah, di sini kalian perlu untuk mencari soal jawab ya, minimal 2 untuk kalian jadikan sebagai latihan dalam menghitung modulus elastis dari suatu bahan. Jadi 2 soal jawab ya. Nah, kemudian kalian juga perlu untuk mencari tabel ukuran modulus elastis dari suatu bahan seperti yang saya tampilkan sebelumnya tadi. Jadi benda elastis seperti pegas mempunyai batas elastisitas. Jadi benda tertentu itu bukan berarti dia elastis, itu berarti dia sudah akan berapapun gaya yang diberikan dia akan tetap seperti itu.
ternyata benda itu memiliki batas dari elastisitas yang dimilikinya. Jika gaya yang diberikan melebihi batas elastisitas, maka benda tidak mampu kembali ke ukuran dan bentuk semula. Jadi dia tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan itu melebihi batas dari elastisitas dari suatu bahan. Apa yang terjadi ketika bahan itu diberikan gaya kemudian melampaui batas elastisitasnya, maka benda tersebut akan patah. Maka benda tersebut akan patah. Jadi untuk materi terkait dengan susunan pegas tadi itu biasa dikenal dengan hukum Hooke. Jadi pada hukum Hooke itu pada daerah elastisitas suatu benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Ya. Jadi jika gaya dibahagi dengan delta X itu sama dengan konstan. Ya, jadi di hukum Hooke itu ini tentang kajian tentang bagaimana pertambahan panjang dari suatu benda yang kajiannya itu adalah pegas. Ya. Jadi dengan gaya yang bekerja pada benda itu, pada benda tersebut, maka ada gaya yang menyebabkan yang namanya pertambahan panjang. Jadi itu dikenal dengan hukum Hooke. Jadi konstanta hukum Hooke. Ya, atau biasa dikenal dengan konstanta gaya pegas. Di mana satuannya itu adalah Newton per meter. Nah, untuk susunan pegas, ya, ini untuk susunan pegas. Ya, ini adalah susunan pegas seri, ya. Nah, susunan pegas seri ini kalian bisa lakukan, ya, untuk melakukan percobaan, ya, melakukan percobaan soal jawab, ya, melakukan percobaan soal jawab, ya. Jadi ada 2 soal jawab yang perlu untuk kalian cari, ya, agar supaya kalian lebih paham dalam susunan pegas seri ini, yaitu pegas susunannya itu adalah seri, ya, ini susunannya di kajian. Nah, kemudian cari 2 lagi, ya, 2 lagi untuk yang susunan pegasnya itu adalah paralel. Susunan pegasnya itu adalah paralel. Jadi silakan kalian cari 2 soal jawab. Ya, jadi soal jawabnya itu ada 6. Jadi pertama tadi kajian tentang modulus elastis, ya, menghitung tingkat elastisitas dari suatu bahan, kemudian susunan pegas secara seri 2, kemudian susunan pegas secara paralel 2. Nah, kemudian ya, jadi materi itu, jadi tugas-tugas itu bisa melatih kalian dalam menghitung bagaimana tingkat konstanta dari suatu konstanta pegas, ya, konstanta dari gaya pegas. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nah, silahkan untuk dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan yang telah kita bahas. Sekian untuk materi elastisitas hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.